Sebelum menonton berita pos keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Terang-terangan kejahatan kecurangan PPDB terjadi. Apa kabar APH Bekasi? Bekasi, pos keadilan, kecurangan penerimaan peserta didik baru, PPDB, di kota Bekasi dari tahun ke tahun, menjadi fenomenal. Kini sepertinya tak pantas lagi menyemat kata, dugaan, dan atau kata sejenisnya. Secara terang-terangan dari berbagai lembaga yang ada, tak sungkan bercerita perihal kecurangan dan titip-menitip dari oknum pejabat, kesewenang-wenangan terjadi di depan mata. Ironinya, banyak APH, aparat penegak hukum, yang mengetahui permasalahan, tak tampak beraksi apapun. Seakan tidak punya wibawa terhadap para oknum pejabat yang melakukan kejahatan penyalahgunaan jabatan dan tindakan kesewenang-wenangan. Temuan awak media ini tentang seorang siswi dari keluarga tidak mampu, masuk PB, penerima bantuan iuran, terdaftar di DTKS dan jarak rumah ke SMPN 2 Bekasi di bawah 1 km. Kalah seleksi dari CPDB lain akibat adanya kecurangan dan titip-menitip dari oknum pejabat. Ketika permasalahan ini dikonfirmasi ke pihak panitia dan bahkan diadukan langsung ke Kejari dan Polres Kota Bekasi, anak itu tetap tidak diterima di SMPN 2 Kota Bekasi. Penjabat, PJ, Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad melalui chat WhatsApp, dengan foto profilnya bareng Jenderal, Purnawirawan, Pol M. Tito Karnavian pun tak menggubris permasalahan yang dihadapi siswi tersebut. Seperti diketahui, kisah ini berawal dari orang tua CPDB yang mengadukan anaknya kalah pada jalur afirmasi, baca, CPD. Jalur afirmasi dikalahkan walau jaraknya di bawah 1 km. Siapa yang salah? Sejurus kemudian, awak media konfirmasi Ketua Panitia PPDB SMPN 2 Kota Bekasi, Riris. Berdalih itu sistem secara online yang bekerja, ia janji akan membantu di jalur zonasi. Riris benar menepati janji memverifikasi anak itu pada jalur zonasi. Namun lagi-lagi nama anak malang ini tak muncul dalam pengumuman PPDB online. Coba ditelusuri data pengumuman, sungguh tragis. Ada ditemukan 5 CPD jaraknya lebih dari 1 km bisa masuk pada pengumuman jalur zonasi online. Tak dapat dibayangkan bagaimana kesedihan yang dirasakan siswi dan orang tuanya mengetahui itu. Tidak cukup sampai di situ, entah pakai regulasi apa, ada 64 PDB titipan dari oknum pejabat Dinas Pendidikan. Penjelasan Riris, ia telah mengajukan nama anak CPD yang pantas diterima tapi lagi-lagi tak terdapat pada 64 daftar nama titipan oknum pejabat. Saya sudah ajukan nama anaknya, tapi tak ada nama anaknya. Ke orang tuanya sudah saya jelaskan, terang Riris di SMPN 2 Bekasi, Rabu, 24 Juli 2024, sore, dipertanyakan ke 64 PDB titipan itu dapatnya seperti apa. Riris sebut dari kepala sekolah, Arifin Budiana beri data nama-nama ke 64 CPD kepadanya, sementara Arifin dikonfirmasi, berdalih hanya sebagai pelaksana yang melaksanakan perintah pimpinannya. Penambahan, 64 PDB, itu berdasarkan diskresi PJ Wali Kota. Jangan tanya ke sekolah, tanya ke Disdik. Sekolah tak bisa berbuat banyak. Kami hanya sebagai pelaksana, ujar Arifin di ujung telepon selulernya, Jumat, 25 Juli 2024, pagi. Dikejar kenapa mau menerima titipan itu, Arifin minta awak media mempertanyakan ke Disdik. Saya no comment. Tanya langsung ke atasan saya saja, putusnya. Kabar beredar di kalangan para kepala SMP Negeri Bekasi, mereka menerima titipan CPD dari Kepala Dinas Pendidikan Bekasi, Dr. U. Saiful Mikdar, SPD, MM. Beberapa hari setelahnya, U ajukan cuti dan mengundurkan diri dengan alasan berkehendak ikut kontestasi Pilkada Kota Bekasi. Jabatan U kini digantikan Warsim Suryana jadi PLHK Disdik. Minggu lalu ketika digeruduk berbagai elemen masyarakat, didengar oleh peserta yang hadir pada pertemuan, Warsim akui menerima nama-nama yang dititipkan beberapa anggota DPRD Kota Bekasi. Pada pertemuan itu juga, Warsim minta nama-nama CPDB yang belum bersekolah, nanti akan saya bicarakan sama PJ Wali Kota, janji Warsim saat itu. Lalu, apakah APH Bekasi membiarkan kejadian ini begitu saja? Apa kabar APH Bekasi? Waktu anak yang jalur afirmasi kalah itu bang, kalau juga di zonasi, padahal jaraknya di bawah 1 km, ya kan? Itu kan kotanya masih 32 tuh kan, Berombel.
32 betul. Kemudian ada penambahan 8 siswa. Ada penambahan 8 siswa per kelas. Per kelas. Ya. Itu anak yang data yang saya kasih ke abang itu. Ya. Kenapa nggak dimasukkan itu bang? Diusulkan ke dinas. Diusulkan ke dinas. Iya. Terus tapi yang di ACC, yang abang nggak di ACC. Tidak di ACC sama? Iya. Artinya dari dinasnya nggak turun lagi namanya. Oh, jadi yang 8 per rombel itu dapat dari dinas? Dari dinas. Nama-namanya? Namanya dari dinas. Berapa rombel sih bang? 8 rombel. 8, berarti 64. 64. 64 titipan dari dinas itu bang ya? Iya, namanya dari dinas namanya semuanya. Waktu abang mengusulkan anak yang seharusnya dapat itu bang, karena jaraknya 1 km, di bawah 1 km, terdaftar di DTKS. Usulnya ada nggak bukti usulan itu? Bukti usulan anak itu? Ya udah kirim ke dinas itu. Udah, mana buktinya bang? Bisa saya lihat? Ya udah dikirim ke sono. Ngirimnya seperti apa bang? Abang chat atau apa? Apa? Abang chat Itu atau? kepala sekolah. Saya nggak. Kepala sekolah yang WA? Demikian berita Pos Keadilan. Pak Arifin. Simare melaporkan Oke, dari makasih, Pak Bekasi. Aris, ya. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.